Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para orang tua murid di TKSD Sekolah Alam Mumbai. Harusnya hari ini kita bertatap muka langsung dalam agenda parenting di sekolah, tapi qadarullah karena kondisi Mumbai yang hari ini belum tidak sehat untuk kemudian melakukan aktivitas di luar, maka aktivitas belajar kita hari ini kita ubah menjadi via virtual saja, dan semoga ini kemudian tidak menyurutkan langkah, tidak menyurutkan niat dan semangat kita untuk sama-sama belajar menjadi orang tua guru peradaban untuk anak-anak didik kita atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi malam Ibu Dewi sudah mengirimkan video kajian dari Ustadz Nauman Alikan mengenai tafsir surah Al-Isra di di ayat ke-84 yang ada kata syakilah dan sabilan di sana. Jadi kenapa sih sekolah alam Mumbai atau sekolah alam pada umumnya kemudian gencar sekali bicara soal penemuan bakat, potensi diri, kenali diri dan sebagainya? Ya tidak lain dan tidak bukan karena Allah mensyaratkan hal tersebut dalam surah Al-Isra ayat 84 yang tafsirnya sudah disampaikan oleh Ustadz Nauman Alikan. Dalam surah itu ada kata syakilah, bahwa setiap manusia itu lahir dengan pembawaannya masing-masing, dan setiap pribadi unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, dan dengan itu kemudian mereka menemukan jalan itu adalah jalan yang benar, begitu kan? Jadi kenapa harus kenali diri? Kenapa kemudian harus mengenali bakat? Kenapa harus mengenali potensi diri? Ya tidak lain dan tidak bukan karena Allah mensyaratkan hal tersebut. Hal lain yang kemudian menjadi kegelisahan kita adalah penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Indonesia. Ternyata hasilnya menunjukkan 87% mahasiswa di Indonesia itu salah dalam memilih jurusan. Bahkan fenomena ini tidak hanya terjadi di negara kita saja di Indonesia. Di 2018 ada sebuah penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa lebih dari 50% tenaga kesehatan mempertimbangkan untuk berhenti dari tugasnya dan beralih ke aktivitas atau profesi lain. Bayangkan ketika para tenaga kesehatan itu tidak enjoy melaksanakan profesinya, merasa tertekan, kemudian berpikir untuk saya udah sampai sini aja begitu. Ada lagi fenomena bungkus tanpa isi. Fenomena bungkus tanpa isi ini maksudnya seperti misalnya hari ini banyak yang punya pengetahuan tapi tidak punya pemahaman. Jadi kenapa hari ini hoax berkembang dengan sangat luar biasa? Ya karena hanya sekedar pengetahuan tapi kemudian tidak disertai dengan pemahaman. Ada yang punya ijazah tanpa penguasaan dan keahlian, punya keterampilan tapi nggak punya minat dan semangat untuk mengerjakan keterampilan tersebut, punya pekerjaan tapi nggak jadi SDM yang unggul dan penuh dedikasi, punya karir tapi tidak berasal dari panggilan jiwa, punya prestasi tapi nggak merasa punya makna bahkan tidak bermanfaat, kemudian punya jabatan tapi nggak terasa berkah dan tidak membahagiakan gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa itu bakat? Bapak Ibu bisa bantu saya, apa itu bakat? Apakah melukis adalah bakat? Bisa bermain musik juga adalah bakat? Lalu bagaimana dengan aktivitas lain, misalnya seperti membaca? Apakah membaca juga adalah bakat? Apalagi ya aktivitas yang sering kita namai dengan bakat. Jadi bakat, kata ahlinya adalah karakter unik yang positif yang dapat menghasilkan produktivitas yang ada dalam diri seorang manusia sejak lahir. Bakat terekspresi sebagai cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang dialami secara konsisten sehingga mudah dikenali dalam perilaku sehari-hari. Jadi bakat itu unik dan dia pasti positif
sesuatu yang bentuknya produktivitas gitu. Dan itu sudah ada bawaan sejak manusia lahir. Pasti mudah dikenali karena dia terlihat dalam perilaku sehari-hari dan dia merupakan ekspresi dari rasa berpikir, dari cara berpikir, merasa dan perilaku alami yang konsisten. Jadi bakat itu tidak bisa dimanipulasi begitu karena dia bawaan dari lahir, dia konsisten dan dia terlihat dalam perilaku sehari-hari. Kata Donald O. Clifton, pola pikir, perasaan, dan tindakan yang alami muncul berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi dari tadi kata kunci produktifnya itu cukup sering diulang-ulang begitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian hari ini ada yang melakukan suatu aktivitas begitu menyenangkan tapi tidak bermanfaat, maka kita tidak bisa sebut itu sebagai bakat. Jadi kesimpulannya, bakat merupakan pola berpikir, merasa, berperilaku yang kuat yang akan memungkinkan kita bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik dan dia kemudian jadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Ada banyak ragam bakat. Bakat dari aspek fisik bisa terlihat seperti art begitu, lalu kemudian sport. Mungkin kita akan sampaikan ini anak punya bakat jadi atlet begitu karena kemudian ya kayak siapa sih hari ini yang atlet yang terkenal ya memang mereka memang berbakat dari aspek fisik begitu. Nah, ada lagi bakat yang dari aspek kepribadian yang seperti disampaikan oleh Gallup Organization, sebuah lembaga riset swasta yang melakukan penelitian selama 30 tahun. Mereka mengumpulkan data dari berbagai jenis orang dari berbagai latar belakang, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Lalu kemudian setelah 30 tahun mereka merilis 34 jenis bakat begitu, atau kita sebut sebagai 34 bahasa bakat yang itu merupakan istilah atau pemetaan yang memang kemudian dimiliki oleh manusia di dunia gitu. Saya nanti akan kirimkan slide dari materi hari ini, bisa dilihat sendiri hasil penelitiannya dari Gallup itu seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah kemudian kita tahu apa itu bakat, kita mungkin harus memahami bakat itu yang seperti apa. Yang pertama, dia respon spontan terhadap setiap situasi. Spontan, seperti yang saya sampaikan tadi. Bakat tidak mungkin kemudian bisa dimanipulasi. Yang kedua, unik. Setiap orang memiliki komposisi bakat dan sifat tertentu. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang punya bakat yang sama seperti itu, tapi pasti kemudian ada perbedaan di antara mereka karena bakat itu dia berupa komposisi dan komposisi sifat, dan yang satu orang dengan orang yang lain itu pasti tidak akan mungkin pernah sama gitu. Bakat itu alami, bawaan, otentik, sudah ada sejak lahir. Jadi pertanyaannya, terus ngapain Bu kita belajar soal bakat kalau memang kemudian dia sudah ada sejak lahir gitu. Nanti kita akan bahas. Lalu kemudian bakat itu permanen, tidak berubah selamanya. Terus kenapa kok bisa ada orang yang bahkan sudah di usia pensiun pun tidak menemukan bakat dirinya? Itu nanti akan jadi pembahasan kita. Kemudian bakat memiliki motif yang spesifik dan positif, menggambarkan kebutuhan psikologis, dan bakat itu harus butuh penyaluran, pemenuhan setiap hari gitu. Dia menunjukkan potensi diri dan sumber produktivitas hidup. Ekspresinya berkembang seiring pengalaman dan pendewasaan diri, serta tujuan penggunaannya dipengaruhi oleh karakter moral. Bakat akan menghasilkan potensi kekuatan, dan potensi kekuatan akan menghasilkan kekuatan, atau kalau dalam bahasa istilahnya kita sebut dengan strength.
Tadi ngomongin bakat, sekarang ngomongin strength atau kekuatan. Kekuatan itu apa? Apalagi gitu, makhluk apa? Bakat adalah kekuatan adalah aktivitas produktif yang dapat kita lakukan dengan mudah, menyenangkan, berkualitas tinggi, dan menghasilkan manfaat. Aktivitas produktif yang jika makin ditekuni makin lama dikerjakan kita merasa semakin kuat. Lalu aktivitas produktif yang mampu kita lakukan dengan konsisten sehingga dapat diandalkan oleh orang lain, lembaga, atau masyarakat. Jadi ketika kemudian kita tadi menemukan bakat kita, kenali bakat, dia akan kemudian menjadi potensi kekuatan. Yang potensi kekuatan itu akan berubah menjadi strength atau kekuatan kita, yang cirinya adalah aktivitas produktif yang ketika kita lakukan kita merasa itu sesuatu yang mudah, menyenangkan, dia berkualitas tinggi, lalu kemudian dia menghasilkan manfaat untuk orang lain, masyarakat, atau mungkin dia malah justru menjadi jawaban atas persoalan yang hari ini terjadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah bakat saja cukup untuk kemudian menjadi kekuatan? Enggak. Jadi kekuatan atau strength hanya akan jadi strength kalau misalnya kemudian kita punya 4 hal. Yang pertama talent tadi atau bakat, yang kedua attitude, ya. Ini pasti bagaimana kemudian kita merespon atau bersikap sesuatu terhadap hal-hal di luar diri kita. Lalu kemudian skill, nah kemampuan. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan. Jadi empat ini talent, attitude, skill, dan knowledge adalah 4 elemen kekuatan yang mendukung performance terbaik yang kemudian mampu kita tunjukkan begitu sebagai apa ya istilah paling enak disebut, ya begitulah pokoknya. Pertanyaan selanjutnya, lalu kemudian bakat kita apa sebelum kita kemudian mengenali bakat anak? Pertanyaannya dibalik, lihat sekitar kita, kebutuhan atau masalah atau tantangan apa yang membuat kita merasa terpanggil. Jangan-jangan dia adalah bakat Anda. Untuk menemukan bakat di sekolah alam, kita menggunakan tools yang namanya talent mapping. Talent mapping adalah assessment yang dirancang untuk menggambarkan pola pikir, merasa, serta perilaku yang produktif. Dan dengan itu kita dapat memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Ada banyak sebenarnya tools atau alat assessment psikologi untuk mengukur atau untuk mengenali kepribadian begitu. Tapi kenapa kemudian kita menggunakan talent mapping? Karena pengembangan talent mapping itu sendiri dia tidak cuma sekedar assessment yang kemudian dapat hasilnya begitu. Talent mapping kemudian bahkan bisa digunakan untuk menemukan bakat, atau bahkan kemudian intinya TM itu bisa kita gunakan untuk menemukan bakat anak sejak mereka kemudian masih kecil gitu. Karena kan tadi sudah dikatakan ya bahwa bakat itu bawaan, alami, dibawa sejak lahir. Nah, sementara banyak tools, bukan banyak, memang selalunya begitu gitu kan, alat atau tools assessment psikologi yang berhubungan dengan kepribadian itu baru bisa dilakukan atau baru bisa diisi ketika sudah di usia 16 tahun ke atas. Assessment talent mapping juga yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengisi TM full, itu juga direkomendasikan hanya diisi oleh untuk orang yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Tapi menemukan dirinya tidak harus di usia segitu gitu. Kita sudah bisa melakukan observasi jauh sebelum anak-anak di usia 16 tahun. Siapa saja yang dapat menggunakan TM? Masya Allah ya, Abah Rama yang kemudian menemukan TM, talent mapping berdasarkan hasil penelitian Gallup tadi yang sudah 30 tahun itu, ternyata kemudian bisa digunakan oleh banyak sekali
uh, orang begitu. Kalau individu dia bisa digunakan oleh anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa madya, lansia, bahkan sharing terakhir kemarin Abah itu sedang assessment untuk para calon pensiunan yang bekerja di Pertamina gitu. Jadi mereka dibantu untuk menemukan bakatnya agar kemudian setelah jadi pensiunan itu bisa berdaya guna atau bermanfaat sesuai dengan potensi diri yang sebenarnya sudah Allah titipkan pada diri mereka. Pada kelompok orang, TM bahkan bisa digunakan dengan pasangan. Nah, ini menarik. Ketika TM digunakan dengan pasangan, kemudian jelas yang pertama untuk tafahum ya, saling mengenali. Bahkan kemudian bisa masing-masing kita bisa kemudian suami bisa paham bagaimana kemudian dia mengambil peran apa yang kemudian dia bisa lakukan untuk kemudian bikin istrinya lebih grow up gitu, atau sebaliknya. Lalu kemudian bisa digunakan oleh orang tua dan anak. Jadi mispersepsi pemahaman soal anak tuh sebenarnya begini, anak itu sebenarnya begini, dan anak juga kemudian bisa mengenali orang tuanya begitu, dengan kemudian sama-sama memahami talent mapping. TM juga kemudian bisa dilakukan di komunitas atau masyarakat, tim bisnis atau organisasi, atau kemudian instansi atau perusahaan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa bakat itu bawaan dari lahir, dia otentik, alami, tidak bisa dimanipulasi. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang sudah di usia sekian puluh tahun, bahkan sudah yang tadi sudah mau pensiun, masih belum bisa mengenali bakatnya sendiri? Bisa jadi karena yang pertama dukungan keadaan, lalu pendewasaan diri, respon lingkungan yang kurang tepat, kemudian proses belajar dan berlatih terhadap bakat itu sendiri. Jadi mungkinkah bakat kemudian tidak muncul? Bisa saja. Contoh misalnya ada anak yang mungkin punya bakat empati. Empati adalah bakat bisa merasakan bisa merasakan perasaan orang lain begitu kan. Nah, anak-anak empati kan cenderung sensitif secara afeksi begitu kan. Nah, terkadang budaya membuat orang tua atau lingkungan sekitar ketika bertemu dengan anak-anak yang punya bakat empati, apalagi anak laki-laki, itu melabel. Jadi kalau misalnya kemudian ada anak yang lihat ada orang pengemis pinggir jalan gitu kan, iba hatinya kemudian, atau sampai nangis gitu lihat ada orang lain yang merasakan kesakitan begitu, sering sekali lingkungan kemudian melabel dia sebagai anak cengeng atau anak yang suka drama begitu. Label-label seperti itu yang akhirnya membuat mereka menafikan bahwa sebenarnya mereka itu punya bakat empati begitu. Ciri bakat itu yang pertama yearning, dia nagih. Jadi seperti yang saya sampaikan, kenapa nggak mungkin dimanipulasi, karena dia nagih gitu. Kemudian mudah dan cepat belajar, dia menimbulkan kepuasan dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dibohongi. Dia mudah mengalir, bikin lupa waktu. Kemudian bakat itu dia langsung bagus gitu sejak awal. Setelah ini saya akan juga bagikan 34 ragam bakat yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, berdasarkan hasil penelitian Gallup tadi. Ada banyak, nanti silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak baca sendiri karena cukup panjang jika kemudian harus saya jelaskan satu persatu. Tapi memang 34 jenis bakat ini harus kita pahami dan harus kita kuasai sebelum nanti kita mau mengenali bakat anak gitu. Karena jangan sampai karena kita nggak paham begitu kan, jadi kita bagaimana kemudian menyebutkan istilah dari perilaku anak yang muncul bahwa itu bakat apa gitu. Kemudian hal penting yang kemudian harus jadi perhatian atau jadi ini kita bersama, kata-kata kunci yang kemudian memang harus dilakukan untuk menemukan bakat anak.
Yang pertama, kita bisa melakukan tadi yang saya sampaikan, kalau assessment full hanya bisa diisi oleh anak usia 16 tahun ke atas. Tapi untuk usia di bawah itu, untuk assessment kita bisa melakukan yang namanya TM observasi gitu. TM observasi, yang paling baik untuk melakukan TM observasi itu adalah orang tua. Nah, apa yang kemudian harus diobservasi? Jadi lakukan aktivitas yang sudah dipetakan oleh Aba Rama dengan TM-nya dalam 114 aktivitas produktif ya. Kalau ibu bapak yang sudah mengisi TM full mungkin bisa lihat di halaman 32 sampai 36. Di situ ada penjelasan mengenai 114 aktivitas produktif. Misalnya ada cooking, ada capturing, apalagi ya, ada accounting, ada banyak aktivitas di sana yang pasti itu aktivitas produktif dan ada 114. Nah, poin lain adalah harus 3B. Aktivitas itu harus 3B. Apa itu? Yang pertama, aktivitasnya beragam, yang kemudian banyak, dan yang terakhir, aktivitas itu juga kemudian disertai dengan banyak bertemu dengan orang lain. Simpelnya begini, ini PR mungkin nanti. Lakukan sebuah proyek keluarga di mana proyek itu kemudian memuat beberapa aktivitas dari 114 aktivitas produktif yang sudah nanti di slide juga akan ditunjukkan begitu apa-apa saja aktivitas tersebut. Lalu kemudian amati 4E. Apa itu 4E? Yang pertama, enjoy. Apakah anak melakukan aktivitas tersebut secara enjoy atau menyenangkan? Terus yang kedua, easy. Aktivitas itu mudah atau sulit untuk anak-anak. Terus yang ketiga, excellent. Apakah si anak ini melakukan aktivitas tersebut bagus begitu, kualitasnya tinggi. Terus yang terakhir, apakah aktivitas itu kemudian menjadi sesuatu yang produktif begitu. Nah, silahkan diamati. Lalu mungkin 6 sampai 1 tahun ketika kita kemudian mengamati itu, kita akan kemudian bisa dengan mudah mengenali apa yang sebenarnya menjadi bakat dari anak-anak tersebut. Tapi untuk TM observasi memang ada hal-hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, TM observasi sangat tergantung dari kemampuan observer dalam melakukan observasi gitu. Jadi kalau ibu dan bapak menguasai sekali soal talent mapping, tentu hasil dari observasinya akan jauh lebih baik daripada ketika kemudian cuma sekedar observasi yang bisa jadi kemudian observasinya tidak terlalu kuat begitu. Lalu yang kedua, nah ini nih, kalau yang untuk tema observasi anak, hati-hati terhadap sifat alami perkembangan psikologis. Misal kita berpikir bahwa anak ini punya bakat koman adalah bakat berani untuk kemudian bertentangan dengan orang-orang di luar dirinya yang kemudian menurut dia tidak sesuai dengan dirinya. Nah, hati-hati ketika kemudian kita mengobservasi anak-anak di usia di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena di usia 2 sampai 7 tahun ada aspek perkembangan yang namanya egosentris gitu. Di usia itu memang anak-anak punya ego, bukan egois ya, tapi egosentris, punya nilai, punya rasa kepemilikan terhadap sesuatu, entah itu orang tuanya, entah itu rumahnya, mainan, makanan atau sebagainya, itu lebih kuat, sehingga bisa jadi kemudian menyebabkan mereka itu tadi, ketika kemudian mainannya diambil atau kemudian makanannya diambil, itu kemudian marah begitu kan, atau kemudian melakukan tindakan agresif gitu, tidak terima begitu. Lalu kita kemudian melabel, ini anak bakat komannya kuat nih, atau misalnya kemudian bakat empatinya rendah nih. Enggak begitu ya.
karena memang pada usia 2-7 tahun itu bakat bawaannya gitu. Terus kemudian anak-anak itu berperilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu orang tua, situasi, keadaan. Maka kenapa kemudian observasinya itu jadi panjang dan lama, karena kalau memang itu kemudian bakat bawaan, maka dia akan konsisten. Sekali lagi, kalau dia bakat dan bawaan, dia akan konsisten. Jadi kalau misalnya kemudian kita menemukan inkonsistensi dalam perilaku tersebut dalam 6 atau dalam usia menjelang 15 tahunnya, bisa jadi itu bukan bakat begitu. Saya rasa tidak puas pasti dengan penjelasan saya, karena saya juga merasa tidak puas. Bicaranya cuma depan kamera, tidak ada respon balik, dan itu nggak saya banget. Signifikan saya juga lemah. Saya nggak terlalu suka sholat lampu dan depan kamera, cukup bikin saya nervous. Karena ini perdana saya ngisi virtual via video, biasanya paling full up gitu ya, cuman ditulis aja nggak kelihatan mukanya gimana. Saya rekomendasikan buku ini, buku Keluarga Sadar Bakat, Membangun Keluarga Sadar Bakat. Di sini bicara soal observasi bakat pada anak jauh lebih detail, jauh lebih lebih mudah dipahami pasti. Dan di sini juga disertai dengan beberapa worksheet, beberapa aktivitas yang bahkan contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga untuk mengobservasi atau menemukanali bakat anak. Tapi terakhir mungkin sebelum saya tutup, yakin dan percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, hal yang paling gampang yang harus kita lakukan sebelum kita mengobservasi bakat pada anak adalah kemudian pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menemukanali diri kita? Apakah kita sudah tahu potensi apa atau syakilah apa yang kemudian Allah titipkan kepada kita? Nah, kalau misalnya kemudian kita sudah menemukan itu, dan pasti ketika kita menemukannya gitu kan, kita menemukan syakilah kita menemukan potensi diri kita menemukanali diri kita sendiri, kita kita melewati jalan kan ya, kita melewati proses untuk menemukanali diri. Nah, proses itulah yang kemudian membuat kita nanti ketika akan membantu anak, ya sekali lagi membantu anak menemukanali dirinya, karena anak sendiri yang seharusnya menemukanali dirinya untuk kemudian menyadari bahwa itu memang dia begitu, adalah dengan kemudian kita menemukanali diri kita sendiri gitu. Pertanyaannya, sudahkah kita sampai pada tahap itu? Kalau belum, kapan? Sampai kapan kemudian kita masih akan ada dalam proses tersebut? Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf untuk lighting mungkin yang kurang bagus. Video ini diambil seadanya saja. Mohon maaf dari saya. Kita lanjutkan nanti dalam bentuk diskusi dan tanya jawab via moderator. Sekian, assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.